Tujuan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus buat saudara dan saya ada dua. Supaya dia menjadikan tubuh kita sebagai tempat tinggalnya atau baitnya. Dan yang kedua, supaya penyertaan Tuhan itu betul-betul terjadi secara utuh di dalam kehidupan kita. Shalom Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Kita akan baca firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya Sobat Home Ministry, hari ini kita merayakan Hari Raya Pencurahan Pentakosta atau Hari Raya Pencurahan Roh Kudus. Hari Raya Pencurahan Roh Kudus itu terjadi 2000 tahun yang lalu ketika murid-murid ada di loteng Yerusalem dalam suasana perayaan Pentakosta Yahudi. Jadi saudara, kalau ada yang mengatakan bahwa hari pencurahan Roh Kudus adalah hari Pentakosta, menurut saya itu kurang tepat. Kenapa? Karena hari pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada saat perayaan Pentakosta Yahudi. Jadi perayaan Pentakosta Yahudi itu bukan hari pencurahan Roh Kudus. Perayaan Pentakosta Yahudi itu adalah hari yang disebut dengan minggu-minggu, atau di mana umat Yahudi itu merayakan 7 minggu atau tepatnya 49 hari, dan di hari yang ke-50 mereka membawa hasil panen mereka sebagai ucapan syukur ke bait suci di Yerusalem. Untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu hari ke-50 itu adalah hari ucapan syukur orang Yahudi sebenarnya saudara. Jadi kalau kita bicara tentang hari Pentakosta, maka kita harus paham bahwa hari Pentakosta Yahudi itu bukan hari pencurahan Roh Kudus. Sekali lagi, hari Pentakosta Yahudi itu bukan hari pencurahan Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus terjadi saat Pentakosta Yahudi. Saya kasih contoh. Ya. Raymond misalnya lahir tanggal 17 Agustus. Misalnya, Raymond lahir tanggal 17 Agustus. Sebelum Raymond lahir tanggal 17 Agustus, saudara, tahun 70-an itu, Indonesia sudah merdeka. Tahun 1945. Jadi, kelahiran Raymond bukan kemerdekaan Indonesia. Tapi hari kelahiran Raymond terjadi pada saat kemerdekaan Indonesia. Ya, sampai di sini saudara paham? Sekali lagi. Jadi, kalau kita bicara tentang pencurahan Roh Kudus, yang kemudian orang katakan bahwa itu adalah hari Pentakosta, maka kita harus clear dulu. Yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta itu artinya hari pencurahan Roh Kudus terjadi saat Pentakosta Yahudi. Oleh karena itu saudara, ada yang bilang begini ke saya, itu orang Yahudi merayakan hari raya Pentakosta itu berubah-berubah. Kenapa orang Kristen merayakan hari Pentakosta itu harinya sama terus? Nah, saya ingin jawab saudara. Kenapa? Karena kita bukan merayakan perayaan Pentakosta Yahudi. Yang kita rayakan adalah hari pencurahan Roh Kudus.
Hari pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada saat Pentakosta Yahudi. Kenapa? Karena hari pencurahan Roh Kudus itu adalah bagian dari penggenapan nubuatan-nubuatan para nabi, penggenapan dari apa yang difirmankan oleh Yesus tentang di mana Tuhan itu bukan lagi tinggal di sorga. Dia bukan cuma menjadi Tuhan yang transenden, tapi dia Tuhan yang imanen. Bagaimana Tuhan bisa menjadi Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang tinggal bersama dengan kita, yaitu lewat penyertaan Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, ayat yang ke-17 dikatakan bahwa dunia tidak melihat dia, dunia tidak menerima dia, dunia tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia sebab apa? Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudara, kalau kita bicara tentang Roh Kudus, maka kita harus paham bahwa ketika kita cerita tentang Roh Kudus kepada dunia, dunia nggak akan paham, nggak akan ada koneksi, dunia akan menolak. Kenapa? Karena dunia itu tidak akan pernah menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan dunia ini tidak mengenal dia. Oleh karena itu ada yang bilang begini, Roh Kudus itu adalah malaikat Gabriel. Nah, Roh Kudus katanya malaikat Gabriel. Saudara, malaikat Gabriel, malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel itu ya malaikat. Roh Kudus, ya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan itu sendiri, Roh Bapa itu sendiri, Roh Elohim itu sendiri, Roh Yahweh itu sendiri. Itulah Roh Kudus. Karena Elohim itu kudus, karena Yahweh itu kudus, karena Bapa itu kudus, maka rohnya disebut Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, kalau ada yang bilang bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Gabriel, nah ini pasti perkataan dunia. Kenapa? Karena dunia gak kenal. Dunia gak kenal. Saudara juga mau jelasin sampai kucing tumbuh tanduk. Atau saudara mau jelasin juga ya, sampai kemudian matahari terbit di barat. Dunia nggak akan paham. Dunia nggak akan mengerti. Dunia nggak akan menerima. Karena firman-Nya sudah berkata bahwa dunia tidak melihat dia. Dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak akan menerima dia. Tetapi kamu, jadi kalau kita bicara tentang Roh Kudus dan kehadiran dari Roh Kudus, kita bicara tentang karya Roh Kudus secara privat. Kita bicara tentang karya Roh Kudus, pekerjaan Tuhan secara pribadi dalam diri pribadi-pribadi orang percaya. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana Roh Kudus berkarya, bagaimana Roh Kudus itu bekerja, saudara harus paham terlebih dahulu bahwa Roh Kudus itu bekerja secara pribadi. Dia betul-betul bekerja dengan sifat yang privat. Ini luar biasa saudara. Kalau Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, hadir dalam hidup saudara secara pribadi, privat, betul-betul pribadi, maka itu artinya saudara sedang mendapatkan pelayanan khusus dari Tuhan secara pribadi. Betapa istimewanya saudara dan saya ketika Tuhan mau tinggal secara pribadi di dalam hidupmu. Dia mau berkarya secara pribadi di dalam hidupmu. Oleh karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, kamu mengenal dia. Kenapa? Karena pribadi itu secara pribadi tinggal berbicara secara pribadi dengan kita, menuntun secara pribadi, menyatakan hal-hal kepadamu secara pribadi. Inilah pekerjaan Roh Kudus.
Oleh karena itu, ada yang tanya begini, Pak, apa sih tanda bahwa saya itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Bahwa Roh Kudus itu ada di dalam saya. Saya ingin katakan, yang pertama, tanda yang bisa saudara lihat adalah ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus dan memberi dirimu kepada Yesus Kristus. Engkau menyerahkan, engkau proklaim bahwa Tuhan dan Juru Selamatmu adalah Yesus Kristus. Lewat apa? Lewat baptisan. Karena ketika engkau dibaptis, maka di situ adalah proklaim orang percaya di hadapan Tuhan, di hadapan jemaatnya, di hadapan malaikat-malaikatnya. Saya nyatakan bahwa saya adalah milik Yesus Kristus. Saya bersekutu dengan Yesus. Lewat apa? Lewat hudor, lewat air baptisan itu. Saudara ditenggelamkan di dalam air baptisan. Kita menyatu dengan kematian Yesus. Kemudian kita diangkat, bangkit bersama dengan kebangkitan Yesus. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Jadi tanda bahwa seseorang itu memiliki Roh Kudus ada di dalam dia, yaitu ketika dia percaya Yesus dan memberikan diri untuk bersekutu, menyatu dengan Kristus. Karena ketika kita menyatu dengan Yesus Kristus, itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Itu hanyalah pekerjaan Roh Kudus, semata-mata karya Roh Kudus. Kalau saudara bisa respon percaya kepada Yesus, itu Roh Kudus yang mengerjakan di dalammu. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12, saudara. Kalau kita baca, kita akan melihat di sana. Kalau kita baca sebuah cerita dari Rasul Paulus bagaimana karya Kristus yang telah menanggalkan keilahiannya. Dia melepaskan semua atribut-atribut ilahinya. Untuk apa? Supaya menjadi sama dengan kita. Dalam keadaan yang sama dengan kita, dia melayani kita. Tapi saya mau bilang, Yesus nggak berhenti di situ. Ada sebuah kegirangan yang selalu ingin diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ada sebuah sukacita yang ingin Tuhan rasakan. Ingin kita merasakan sukacita Tuhan itu. Saudara tahu apa sukacita dari Kristus? Sukacita dari Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa Dia mau memberi rohnya kepada kita. Ini sukacita Tuhan, saudara. Jadi Roh Kudus itu adalah kerinduan dari Kristus. Kerinduan Tuhan Yesus adalah supaya Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Saudara, ketika Tuhan berbicara tentang cerita, tentang perumpamaan, tentang doa, di dalam Injil Lukas, Tuhan kemudian menceritakan bahwa ada seorang kawan yang pada saat itu dia kedatangan tamu. Ketika dia kedatangan tamu, saudara, di rumahnya nggak ada makanan. Di rumahnya nggak ada apa-apa. Oleh karena itu dia kemudian keluar dari rumahnya. Dia datang ke rumah temannya yang ada di kota itu. Dia ketok pintu rumah temannya. Dan dia katakan kepada temannya, saudaraku, brother, berikanlah aku 2 potong roti. Karena ada tamu yang datang ke rumahku. Dan aku tidak bisa menjamu mereka. Saudara, Tuhan Yesus kemudian berkata, mungkin kawannya ini gak mau ngasih roti. Tapi karena orang ini datang dan sudah melupakan rasa malunya. Dia datang ketok pintu rumahnya cuma mau minta 2 ketul roti.
Maka katanya, temannya ini memberikan roti kepadanya. Selanjutnya Tuhan Yesus kemudian bilang, apalagi Bapakmu yang ada di sorga. Bapakmu yang ada di sorga tahu memberikan yang terbaik buatmu. Tidak mungkin kamu minta roti, dia kasih batu. Tidak mungkin kamu minta telur, kemudian dia kasih kalajengking. Tidak. Kalau kamu tahu, kalau kamu bapak di dunia ini tahu memberi apa yang baik buat anak-anakmu, masakan Bapamu yang di sorga. Bapamu yang di sorga lebih tahu memberi yang terbaik buatmu. Dan Tuhan Yesus tutup ilustrasinya itu. Tuhan Yesus tutup perumpamaan itu dengan firman, Bapa dia akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Inilah pemberian yang terbaik dari Tuhan. Kalau ada yang bertanya kepada saya, apakah pemberian yang terbaik yang bisa kita nikmati di dunia ini? Maka saya ingin katakan bahwa pemberian yang terbaik yang Tuhan sendiri rindu berikan buat kita, yang itu menjadi harapan, menjadi impian, menjadi rencana besar Tuhan, saudara, itu adalah Roh Kudus. Yesus rindu memberi Roh Kudus buat saudara dan saya. Yesus mau Roh Kudus itu tinggal bersama dengan kita. Karena tujuan Roh Kudus itu diberikan buat saudara dan saya adalah supaya Roh Kudus menyertai kita dan kita didiami oleh Roh Kudus. Ini tujuannya. Jadi Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya, tujuannya cuma ada dua ini. Yang pertama, tujuannya untuk menyertai saudara dan saya. Yang kedua, supaya diam di dalam kita. Jadi kalau saudara kita percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita, maka saudara sekarang harus percaya bahwa selama kita hidup di dunia, selama kita tinggal di dunia, selama kita ada di dalam dunia, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Penyertaan Tuhan itu menetap dalam hidup kita secara permanen. Dia ada di dalam kita. Bagaimana dia ada dalam kita? Yaitu lewat kehadiran Roh Kudus yang menjadikan tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, kalau kita baca, mari kita buka Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Saya akan baca buat saudara. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Elohim dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara perhatikan, firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi firman Tuhan ingin memberitahukan kepada kita, saudara, ketika Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, bagaimana cara dia menyertai kita, saudara dan saya harus sadar. Saudara dan saya harus memiliki pemahaman yang benar. Bagaimana Roh Kudus menyertai kita dengan cara membantu kita dalam semua kelemahan kita. Apa yang menjadi kelemahan Raymond? Saya percaya ada Roh Kudus yang mengcover, menolong, menguatkan, membantu Raymond. Supaya apa? Supaya Raymond menang atas kelemahan-kelemahannya. Apa yang menjadi kelemahan saudara? Mungkin saudara berkata, Pak, kelemahan saya adalah masalah kesehatan saya.
Percayalah, Roh Kudus yang ada di dalammu, yang tinggal di dalammu, yang menjadikan tubuhmu sebagai tempat tinggalnya. Dia tahu apa yang menjadi kelemahanmu. Dia tahu bagaimana mengcover hidupmu. Dia tahu bagaimana membantu hidupmu. Oleh karena itu dikatakan, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Bukankah ada yang mengatakan bahwa manusia itu adalah gudangnya kelemahan? Gak ada manusia yang tanpa kelemahan. Coba sebut siapa? Superman. Banyak kelemahannya Superman. Superman, saudara, kalau ada Krypton, nah itu kalau saudara nonton Superman, itu batu Krypton, Kryptonite, nah sudah. Lemah dia. Bahkan Batman bisa ngalahin Superman. Bayangin, saudara. Siapa? Ini Superman kan cerita fiksi, saudara. Siapa yang saudara bisa bilang manusia yang tanpa kelemahan? Namanya manusia pasti memiliki kelemahan. Gak ada manusia yang sempurna. Gak ada manusia yang super. Gak ada. Manusia memiliki kelemahan. Dan kelemahan semua manusia ada satu yang sama, yaitu mati. Betul, saudara? Apakah saudara pikir saudara akan hidup selamanya? Bukankah kita melihat kenyataan makin lama tubuh kita makin lemah, makin lama tubuh kita ini makin bermasalah? Saudara, saya kerja. Sekarang tiap 2 jam kalau saya udah duduk, saya harus berdiri. Kenapa? Karena pinggangnya mulai pegel. Pinggang ini mulai, sakit. Mulai. Kenapa? Karena namanya tubuh. Tubuh manusia itu pasti lemah. Ada yang bilang, wah gak apa-apa. Umur boleh tua. Tapi semangat muda ya. Saudara, semangat saudara boleh muda. Tapi gak bisa lawan nih tubuh makin merosot. Semangat. Iya betul, harus semangat. Tapi tubuh kita kan mulai keropos. Gigi mulai keropos. Harus dimartil. Nah lu. Yang bungsu gak keluar. Nah, saudara bisa bayangkan. Kalau gigi bungsu gak keluar, itu gusi harus dibelek. Teman saya bilang, cara ngebeleknya pakai martil, saudara. Pakai linggis kali ya. Atau pakai apa tuh? Pakai diketok. Saudara bayangin. Ini baru masalah gigi. Belum masalah mata, mulai katarak. Cek tutup mata kanan, mata kiri saya ini, dokter tunjuk ini angka berapa? Saya bilang nggak bisa ngelihat, dok. Semuanya buram. Dokter bilang ini masih bisa, coba tutup. Ambil alat terus benar-benar ditutup, saudara. Jadi benar-benar nggak bisa ngelihat mata kanan. Waktu saya lihat benar-benar yang dokter yang berdiri di depan saya itu cuma bayang-bayang. Waduh, dokter bilang, wah pak. Ini udah bahaya, dia buka matanya kemudian dia cek pakai senter. Wah ini katarak pak. Lalu. Jadi gimana kalau katarak, dok? Ya harus diangkat kataraknya. Operasi. Saudara bayangin, saya gak sadar. Gak sadar, ngerasa sehat-sehat aja. Ternyata saya sudah menjadi pendekar mata satu. Setengah katarak, saudara. Saudara jangan anggap enteng. Tubuh kita makin lama makin apa? Merosot. Kemampuan kita mulai ada batas. Teman saya cerita dulu kalau dia naik tangga, sekali jalan itu 2 tangga. Tak. Mr. Doni yang cerita ya. Sekali melangkah saudara 2 tangga, nggak mau 1 tangga. 2 tangga langsung. Supaya cepet. Sekarang kalau mau ngelangkah harus hati-hati dulu. Jangan, orang Manado bilang jangan ini buku-buku lagi. Kong dia keseleo repot. Jadi harus langkah pelan-pelan, saudara. Kenapa? Karena umur.
Saudara jangan pikir ketika saudara sudah umur, bebas saudara loncat-loncat. Hati-hati saudara, kesleo. Teman saya, wah dulu biasa ngangkat-ngangkat saudara. Ngangkat-ngangkat, kalau di kampung ya, ngangkat-ngangkat padi, karung, dia angkat saudara, dia pikul. Tiba-tiba karena udah di kota, jarang-jarang ngangkat-ngangkat, karena ada umur yang gak jauh beda dengan saya, dia lebih tua sedikit dari saya. Cuma ngangkat air aja saudara, ngangkat air, dia mau bersihin lantai di depan, ngangkat air, pinggang, orang bilang urat kejepit. Waduh. Hati-hati, kenapa? Karena kita punya banyak kelemahan. Itu kelemahan-kelemahan fisik yang ada di dalam tubuh kita. Ada kelemahan-kelemahan lain yang mungkin tidak diketahui orang lain. Ada kelemahan-kelemahan kita yang tidak kita ceritakan kepada orang lain. Bahkan ketika kita mau cerita di hadapan Tuhan, kita mungkin terlalu malu untuk mengucapkan itu. Kita mungkin terlalu takut untuk mengeluarkan perkataan itu. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa Roh Kudus itu berdoa, berbicara buat saudara dan saya di hadapan Bapa dan Kristus. Untuk apa? Untuk menolong kita mengeluhkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dari diri saudara dan saya. Roh Kudus bantu ceritakan. Roh Kudus bantu ceritakan. Mungkin karena masalah kita terlalu berat, masalah kita terlalu besar, saudara. Roh Kudus membantu kita. Saudara, kalau kita tinggal dalam satu rumah, maka orang yang ada di dalam rumah pasti tahu kan masalah kita. Iya enggak? Saudara, kalau kemudian ibu-ibu yang hadir ya, ketika ngelihat suami kamu tuh mulai mondar-mandir, keluar, masuk, keluar rumah, masuk lagi, nggak jelas, keluar masuk, mulai marah-marah. Saudara pasti tahu, wah suami saya ini lagi masalah. Ketika dia mulai keluar masuk, saudara mulai lihat ya, oh pahamlah, paham, tanggal tua, udah tanggal tua belum gajian. Udah tanggal tua, pas-pasan. Mulai saudara, mulai pusing. Mungkin dia gak bisa cerita saudara. Tapi saudara tahu. Betul? Halo ibu-ibu. Tahu masalah suamimu? Halo bapak-bapak, tahu masalah istrimu? Oh. Kalau udah akhir bulan, uang belanja mulai pas-pasan. Istri mulai makan aja yang ada. Waduh. Sudah jangan pilih-pilih makanan. Nah. Kenapa? Karena belum kasih uang belanja. Mungkin dia gak cerita. Mungkin masalah saudara gak cerita. Mungkin ada rahasia yang saudara gak cerita. Mungkin ada hal-hal yang saudara tutup-tutupin. Itu menjadi kelemahanmu. Engkau ingin pikul sendiri. Engkau ingin tanggung sendiri. Karena engkau bertanggung jawab. Engkau ingin rasakan itu sendiri. Tapi Roh Kudus tahu. Roh Kudus tahu apa yang tidak terucapkan dari mulutmu. Roh Kudus tahu apa yang menjadi persoalanmu. Roh Kudus tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Karena itu ketika engkau tidak mampu menceritakan, bahkan engkau sudah tidak mampu menceritakan di hadapan Tuhan, berdoa tapi engkau hanya bisa menangis. Berdoa tapi hanya engkau bisa sujud dan bergumul. Engkau tidak bisa keluar lagi perkataan-perkataan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bilang, Roh Kudus membantumu berdoa untukmu, menceritakan masalahmu, menceritakan persoalanmu, menceritakan kebutuhanmu di hadapan Bapa, di hadapan Kristus. Dan percayalah, di sorga yang didengar hanyalah 3, yaitu kesaksian Bapa, kesaksian firman, dan kesaksian Roh Kudus.
Ketika Roh Kudus berdoa buat saudara, ketika Roh Kudus membantu kita bercerita di hadapan Bapa, maka apa yang diceritakan oleh Roh Kudus itu didengar sebagai kesaksian yang benar, itu didengar sebagai sebuah pernyataan bahwa Tuhan akan bertindak. Roh Kudus jadi jaminan buat saudara dan saya bahwa Tuhan mendengar. Itulah artinya Dia menyertai kita. Roh Kudus menyertai kita karena Dia membantu di atas semua kelemahan-kelemahan kita. Ada Roh Kudus yang membantu kita. Karena itu firman Tuhan bilang, serahkanlah khawatirmu kepadanya karena Dia akan bertindak. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah membelamu di hadapan Bapa. Saudara, kalau kita bicara tentang prinsip doa, maka saudara harus paham bahwa ketika kita berdoa, menaikkan doa kita di hadapan Bapa, ada iblis yang mendakwa kita. Jadi ketika doa kita dinaikkan, maka iblis langsung mengcounter doa kita. Langsung menyatakan di hadapan Bapa, dia begini, dia begini, dia begini. Tidak layak dijawab doanya. Dikatakan semua dosa-dosa kita. Dinyatakan semua kesalahan-kesalahan kita. Dinyatakan semua pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi saudara tahu, ketika Roh Kudus berdoa buat saudara dan saya, ketika Roh Kudus yang menyatakan itu di hadapan Bapa, menyatakan pergumulanmu di hadapan Bapa, menyatakan apa yang engkau butuhkan di hadapan Bapa dan di hadapan Kristus, maka si iblis tidak dapat mendakwa apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Si iblis tidak dapat menggagalkan apa yang diminta oleh Roh Kudus. Si iblis tidak dapat membatalkan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus itu. Apa arti hari pencurahan Roh Kudus itu buat saudara dan saya? Arti pencurahan Roh Kudus itu adalah Roh itu tinggal di dalam kita. Roh itu menyertai kita. Bagaimana cara Dia menyertai kita? Cara Dia menyertai kita dengan membantu kita dalam semua kelemahan kita. Apapun kelemahanmu, ingat baik-baik, ada Roh Kudus yang membackupmu, ada Roh Kudus yang membantumu, ada Roh Kudus yang berbicara buatmu, ada Roh Kudus yang menceritakan persoalan dan masalahmu, ada Roh Kudus yang memberitahukan kebutuhan-kebutuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, percayalah bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita tidak akan pernah membiarkan kita. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Tidak akan pernah membiarkan kita menangis sendiri. Tidak akan pernah membiarkan kita hidup sendiri. Karena tujuan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus buat saudara dan saya ada dua. Supaya Dia menjadikan tubuh kita sebagai tempat tinggalnya atau baitnya. Dan yang kedua, supaya penyertaan Tuhan itu betul-betul terjadi secara utuh di dalam kehidupan kita. Jadi ketika saudara merasa bahwa saudara sendiri, ingat baik-baik, Roh Kudus ada di dalam kita dan Dia berbicara buat saudara. Di hadapan Bapa Dia cerita. Bahkan ketika engkau sudah tidak mampu berdoa,
Bahkan ketika engkau sudah tidak mampu berkata-kata, Roh Kudus berdoa buatmu. Semoga hari pencurahan Roh Kudus ini adalah hari di mana kita makin merasakan, makin mengalami semua kebaikan dan janji Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita dan percaya Roh Kudus yang tinggal dalam kita saat ini menolong kita, membantu kita, dan terus-menerus berjalan bersama dengan kita. Amin.